Allah kita akan mencoba untuk memahami surah berikutnya, yaitu surah Al-Kafir. Udah pernah hafal semua Pak ya? Insyaallah. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Atau terjemahan lain, la a'budu, aku tidak beribadah, ma ta'budun, terhadap apa yang kalian ibadah. Wala antum, dan tidaklah kalian abiduna, menyembah, ma'a'bud, apa yang aku sembah. Wala ana, dan tidak pula aku abidun, menyembah, ma'a'badtu, apa yang kalian sembah. Wala antum, dan tidaklah kalian abiduna ma'a'bud, menyembah apa yang aku sembah. Lakum, untuk kalian, dinukum, agama kalian, wali, dan untukku, dini, agama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, surah ini termasuk surah yang populer ya. Yang alhamdulillah kita semua sudah hafal, walaupun masih kadang-kadang kagok ya, atau kalau jadi imam nggak pede baca surah Al-Kafir. Di surah Al-Kafirun ini dinamakan Al-Kafirun, itu diambil dari ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, karena disebutkan Al-Kafirun, orang-orang yang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang tidak beriman, jadi lawan dari mukmin, itu kafir. Orang-orang yang tidak beriman disebut orang kafir. Kafir itu dibagi tiga, secara sifatnya ada tiga. Yang pertama, kafir namanya kafir inan. Yang kedua namanya kafir juhud. Yang ketiga kafir nifaq. Kalau kafir inan itu ya total ingkar, tidak percaya, lahir batin tidak percaya, itu namanya inan, kafir inan. Jadi secara lahir maupun batinnya, hatinya dia tidak percaya sama sekali dengan agama, dengan Allah, dengan Rasul, dengan Al-Quran.
kafir juhud itu mulutnya, sikapnya, perilakunya itu menunjukkan keingkaran, tetapi hatinya beriman. Hatinya meyakini kebenaran apa yang disampaikan, apa yang didakwakan. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Jadi Fir'aun dan teman-temannya itu meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi karena gengsi, karena enggan mengikuti Nabi Musa, maka dia tetap kafir, padahal hatinya beriman. Ini juga dialami oleh sebagian orang-orang musyrik Mekah. Mereka meyakini apa yang didakwakan Nabi Muhammad itu benar, tapi mereka belum juga mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu namanya kafir juhud, yang membuat hatinya percaya, tapi mulutnya, sikapnya tidak menunjukkan keimanan. Yang ketiga sebaliknya, namanya kafir nifaq. Kafir nifaq itu mulutnya, perbuatannya, sikapnya seperti orang beriman, tapi hatinya kufur. Itu kafir nifaq, atau istilahnya munafik. Nama lainnya munafik. Dalam pandangan Allah, semua kafir ini sama, orang kafir semua. Nifaq itu, kafir munafik itu hanya dalam pandangan kita, pandangan manusia, pandangan orang beriman. Dia bersama kita, hadir bersama kita, walaupun dia adalah di luar kita sebenarnya. Tapi Allah tahu ini bukan orang munafik. Jadi dalam pandangan Allah, semua orang kafir itu sama. Makanya Imam Syafi'i berpendapat al-kufru millatun wahidah, bahwa kafir itu satu agama, tidak bermacam-macam, walaupun namanya banyak ya, agamanya banyak, tapi yang namanya kafir itu millatun wahidah, satu agama. Maka la yatawaras, tidak boleh saling mewarisi, tidak ada istilah waris dalam hukum waris. Orang kafir itu tidak mewarisi umat Islam, walaupun ayahnya Muslim, anaknya kafir, ini anaknya tidak mewarisi ayahnya yang Muslim. Kemudian juga Yahudi tidak mewarisi Nasrani, Nasrani tidak mewarisi Yahudi. Kemudian dari segi orangnya, kafir itu dalam Al-Quran ada 2. Ada kafir ahli kitab, ada namanya kafir musyrik, ya musyrik. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Tadi ketemu ya dalam surah Al-Tayyib. Jadi orangnya itu, orang kafir itu ada 2. Yang pertama ada orang kafir berasal dari ahli kitab. Mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Itu namanya kafir ahli kitab. Yang kedua, kafir musyrik. Kafir musyrik itu orang yang kafir dari penganut agama lain atau tidak memiliki kepercayaan sama sekali, namanya musyrik. Seperti orang-orang Mekah, kita namanya kafir musyrik. Di zaman Nabi itu namanya kafir musyrik. Seperti orang Hindu, orang Buddha, itu namanya kafir musyrik ya. Karena agamanya agama ardi, bukan agama samawi ya. Jadi kalau agama samawi, agama yang berasal dari wahyu, dari langit ya, dari wahyu, itu Yahudi, Nasrani, Islam, itu namanya agama samawi. Kalau yang seperti Hindu, Buddha, itu namanya agama ardi, agama yang berasal dari kreasi manusia, dari bumi ya, bukan dari langit. Dari segi orangnya itu juga sama, orang kafir juga, mau dia ahli kitab, mau dia orang musyrik. Walaupun dalam pandangan fikih itu ada perbedaan ya. Seperti ahli kitab itu boleh kita menikah dengan wanita ahli kitab, dibolehkan. Jadi ada dalam pandangan fikih ada kekhususan ya. Makanan ahli kitab walaupun dia kafir boleh sembelihannya kita makan. Makanannya ya
pengabdian kita kepada apa saja yang diagunkan. Kalau kita tentunya sebagai orang beriman, pengabdian kita hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Jadi kita ini abdullah. Setiap kita ini adalah abdullah atau ibadallah. Kalau zamannya ibadallah atau abdullah. Kita ini semua kita ini adalah hamba. Orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah SWT. Tak boleh ada yang menamakan dirinya Abu Syaitan. Siapa namanya itu? Abu Syaitan. Tak boleh. Abdul Muttalib itu tak boleh. Ya, Abdul Muttalib. Ada orang Islam namanya Abdul Muttalib. Ada ya, karena mengikuti kakek Nabi namanya Abdul Muttalib. Karena dia dulu mengabdi kepada majikan namanya Abu Thalib. Ya. Nah, setelah Muslim, tidak boleh lagi namanya Abdul Muttalib. Karena Al Muttalib bukan Asmaul Husna, bukan nama Allah. Ya. Abdul Jokowi, ya nggak boleh. Nama anak kita siapa? Abdul Jokowi. Ya, harus Abdullah atau Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Tawwab. Jadi setiap kita ini adalah orang yang mengabdikan diri hanya kepada Allah. Seperti ungkapan kita dalam setiap salat kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, salatku, ibadahku semua adalah lillahi, hanya karena Allah. Syekh Ibnu Taimiyah mendefinisikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah. Jadi ibadah itu adalah ungkapan yang mencakup semua yang dicintai Allah, semua yang diridhoi oleh Allah, itu namanya ibadah. Jadi semua perbuatan kita yang Allah cinta, yang Allah ridho, kalau kita lakukan, itu semua namanya apa? Ibadah. Namanya bentuk pengabdian kita. Itu namanya ibadah. Itu semua perbuatan kita, kalau Allah ridho, kalau Allah mencintai, maka itu termasuk kategori ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah. Makanya ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang memang disyariatkan secara jelas untuk kita lakukan. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah ibadah mahdhah yang mau diperintahkan. Ada ibadah ghair mahdhah yang sifatnya umum. Semua kebaikan, semua perbuatan yang Allah ridho, Allah mencintai, maka itu masuk kategori ibadah. Makan itu ibadah. Kalau kita lakukan dengan cara yang Islami, misalnya mulai dengan bismillah, mulai dengan makan dengan tangan kanan, itu mengandung ibadah, mengandung pahala. Terus sumber dari yang halal. Kemudian makan kita ini untuk agar kita kuat bekerja, kuat beribadah, kuat melakukan aktivitas. Itu makan yang ibadah. Tidur juga ibadah. Kalau dilakukan dengan cara yang disyariatkan, yang diajarkan. Sebelum kita berwudu, berdoa, ya, menghadap kiblat, atau kalau Bapak teliti doa-doa itu doa yang paling panjang. Doa mau beraktivitas yang paling panjang itu doanya doa mau tidur, itu doa yang panjang. Agar tidur kita berpahala, tidur kita mengembalikan fungsi badan kita yang letih, yang lelah karena bekerja. Dengan tidur kita kembali segar lagi. Dalam Islam, tidur itu yang penting kualitasnya, bukan kuantitasnya. Walaupun hanya 1 jam, ya tapi nyenyak, tapi merehatkan, itu lebih baik daripada tidur 8 jam. Tapi kita nggak berkualitas, mimpi macam-macam, mimpi dikejar ya, anjing gitu ya mata sebagai mimpi jatuh dari gedung yang tinggi, mimpi nyentuh keretanya nggak berhenti gitu.
tidak diganggu oleh syaitan. Karena syaitan itu sangat amat berkuasa ketika kita tidur untuk melakukan sana. Seorang jagoan sekalipun, jawara sekalipun, kalau dia tidur itu adalah saat yang paling lemah. Dan begitu juga kita. Silakan membuka doa-doa mau tidur itu yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi tidur saja itu beribadah. Masuk kamar mandi, ya, bapak toharoh, cebok, itu beribadah. Kalau dilakukan dengan cara yang diajarkan Rasul. Keluar kamar mandi. Jadi semua aktivitas dari mulai besar sampai yang paling dari mulai kecil sampai besar itu bernilai ibadah, mengandung pahala. Jadi semua ya aktivitas 24 jam itu kita akan meraih pahala yang besar. Kalau semua kita lakukan dalam rangka ibadah. Jadi ibadah itu sifatnya adalah umum tadi ya. Semua pekerjaan yang Allah ridha, Allah cinta itu masuk dalam ibadah. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Dinukum, kata dinukum, din itu sudah saya bahas ya dalam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kalau maliki yaumiddin itu artinya apa? Allah yang menguasai hari pembalasan. Din di sana artinya pembalasan. Kalau din di sini artinya apa? Agama, ya, keyakinan agama. Jadi bahasa Arab seperti itu ya, berbeda siapnya, berbeda maknanya. Jadi kalau yaumiddin hari pembalasan, kalau di sini artikan din itu agama. Kenapa? Karena orang yang beragama itu orang yang meyakini adanya hari pembalasan. Orang yang beragama itu orang yang menyadari bahwa tindakan-tindakannya itu akan ada balasannya nanti di akhirat. Namanya orang beragama. Kalau orang yang beragama itu dia melakukan apa saja sesukanya. Ya, hidup tanpa aturan, tanpa syariat. Hidup bebas, tanpa ikatan-ikatan. Nah, kita ini tidak bebas hidup kita. Kita berbuat apa saja itu ada aturan-aturannya, sesuai syar'i, sesuai agama apa enggak. Maka kita yang hidupnya terikat dengan aturan Allah maka disebut sebagai orang yang beragama. Karena kita meyakini kalau kita melakukan ini konsekuensinya ini. Kalau kita melakukan ini dapat pahala atau dapat dosa. Itu disebut dengan din, ya, agama. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu sekilas tentang arti dari kata-kata surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun sendiri asbabun nuzulnya adalah latar belakang turunnya ketika orang-orang Quraisy itu ingin berdamai dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka karena Rasul terus mendakwahi mereka agar hanya beribadah kepada Allah, agar meninggalkan kemusyrikan, agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala itu. Kemudian mereka menentangnya sehingga terjadi pertikaian, sehingga terjadi pemboikotan dan sebagainya ya. Sampai tindakan kekerasan dan orang-orang Quraisy. Mereka sendiri lelah, ya, mereka sendiri tidak berhasil membungkam dakwah Rasulullah, tidak berhasil menghentikan dakwah Rasulullah, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar, tidak berhasil. Akhirnya mereka menawarkan perdamaian, menawarkan kerjasama. Kita sama anak bangsa, gitu ya. Kita sama orang-orang Quraisy, orang Arab, mari kita duduk bersama. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Muhammad dan sahabat? Maka mereka memutuskan menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk na'budu ilahaka sana wa ta'budu ilahana sana. Mereka meminta kepada Rasul dan sahabatnya, ya, mari ya, kamu beribadah kepada kami setahun, nanti kami beribadah kepada Tuhanmu, kepada Allah itu setahun, gitu ya. Di tahun ini engkau Muhammad bersama sahabat-sahabat bersama kami beribadah menyembah Lata dan Uzza. Nah, tahun depan giliran kami yang mengikuti. Jadi
Ya ada semacam itu ya, ada penawaran semacam itu. Lalu turunlah surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun. Sebuah jawaban yang pasti dari Rasulullah yang Allah wahyukan. Kemudian dalam riwayat disebutkan surah ini, ketika turun surah ini, Rasul tidak menyampaikan langsung kepada para orang-orang Quraisy. Beliau menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang berani membacakan surah Al-Kafirun ini di hadapan orang-orang Quraisy? Semua sahabat diam. Hanya seorang sahabat yang berperawakan kecil, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia yang angkat, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya yang akan membacakan surah. Jadi Ibnu Mas'ud ini walaupun sahabat Nabi yang perawakannya kecil, jadi beliau itu kalau beliau diri, Umar bin Khattab duduk, tingginya sama, gitu ya. Jadi kalau Umar bin Khattab duduk seperti ini, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud itu diri sama dia. Sampai sahabat ada yang mengejeknya ya, sampai saya Rasulullah, sampai ini kedua betisnya ya Rasulullah, kelihatan kedua betisnya. Yang guyon salah sahabatnya berada Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliau walaupun kecil orangnya, beliau orang yang pemberani. Saya yang akan membacakan surah ini. Maka beliau ya tampil di depan Ka'bah, kemudian mengumpulkan orang Quraisy dan membacakan keputusan apa yang mereka tawarkan kepada Rasulullah SAW. Qul ya ayyuhal kafirun, dengan mantap beliau membacakan surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu, dan seterusnya. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud ini dijewer oleh orang Quraisy itu. Kemudian kupingnya diiris. Nah, ini hadiah musabaqah ya di zaman sahabat, di zaman Nabi. Musabaqah tilawah Al-Qur'an gitu ya. Hadiahnya kupingnya ditelet. Silat dia habis. Nih. Sekarang kan musabaqah itu hadiahnya umroh. Jadi ini suatu sikap yang jelas ya. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Katakan semua kepada semua orang-orang kafir, la na'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah ma ta'budun, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Aku tidak pernah akan menyembah, tidak pernah akan beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma, dan kalian pun tidak perlu ya beribadah, tidak perlu menyembah kepada Allah yang kami sembah, selama kalian masih memusyrikan Allah, masih persekutukannya, masih menyembah Tuhan yang lain, tidak perlu. Wala antum abiduna ma a'budu. Ini suatu ungkapan yang jelas ya, yang jelas dan nyata bahwa tidak ada toleransi dalam beribadah. Tidak ada toleransi dalam beribadah atas nama Allah. Wala ana abidun ma'abadun, dan aku abidun ya. Wala, dan aku tidak akan menyembah ma'abadun, apa yang kalian sembah. Ini sepertinya ada pengulangan ya. Pada ayat kedua dan keempat tidak akan ada kemiripan, tapi sebagian mufassir itu menafsirkan wala ana abidun ma'abadun, itu menunjukkan bahwa aku tidak menyembah dari dahulu sampai mustakbal, sampai akan datang, tidak pernah akan menyembah apa yang tersebut. Sekarang yang masa lalu, sekarang sampai akan datang, sampai kematian ya, mendatang itu tidak pernah ya akan menyembah apa yang tersebut. Ada juga yang menafsirkan wala ana abidun ma'abadun, tidaklah
cara penyembahan kami kepada Allah, ibadah kami kepada Allah tidak sama dengan ibadah kalian kepada berhala-berhala. Tidak pernah akan sama syariat kami, cara hidup kami dengan cara hidup kalian. Jadi manhaj kami, jalan hidup kami jelas, jalan hidup orang-orang beriman jelas, jalan hidup kami ini jelas, sangat berbeda jauh dengan jalan hidup yang kalian tempuh, dengan syariat, dengan cara hidup yang kalian lakukan. Tidak pernah akan sama, tidak pernah akan sinergi. Ya. Wala ana a'budu ma'abutum wala antum a'buduna. Walaupun ada juga yang menafsirkan bahwa ini takkid sebagai penguatan dari yang pertama, la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna. Pokoknya ya tidak ada ya, ini tidak ada tawar menawar dalam hal beribadah. Kami tidak pernah akan sudi menyembah berhala-berhala kalian, menyembah Tuhan-Tuhan kalian, dan kalian pun tidak perlu ya menyembah Tuhan kalian. Takkid sebagai penguatan dimulai. Wala antum a'buduna ma a'budu. Maka ungkapan yang terakhir adalah lalu ini fasilah sebagai pamungkas penutup dari perbincangan ini. Dan kita akhiri saja ya, perbincangan masalah ibadah ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama, bagi kalian agama kalian, dan bagiku, bagi kami agama. Silakan kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian, dan berikan kami kebebasan, berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang siap untuk hidup berdampingan dengan agama lain, dengan penganut agama lain. Tidak pernah umat Islam itu mau ribut gitu ya, mau ribut, mau berkelahi, mau bermusuhan dengan pemeluk agama lain. Tidak. Dari awal umat Islam itu adalah umat yang siap untuk hidup berdampingan dengan penganut agama. Aku menjadi Mekah. Kemudian kenapa sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, sampai kemudian ada peperangan dengan perangan yang banyak, hampir 60 kali perang Rasulullah. Itu karena mereka memaksakan kehendak, karena mereka tidak menerima sikap toleransi Rasulullah. Seperti halnya orang Yahudi di Madinah pun itu nggak mentaati piagam Madinah untuk hidup berdampingan, hidup secara damai, untuk hidup saling menghormati. Mereka nggak menghormati, akhirnya terjadi pengusiran besar-besaran orang Yahudi dari Madinah. Ini lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian beribadah kepada Tuhan kalian, kami tidak pernah akan mengganggu. Waliyadin, ya. Berikan kami kebebasan, berikan kami kesempatan untuk ya melaksanakan lakum dinukum waliyadin. Ini dalam hal beribadah ya, dalam hal beribadah maka kita tidak ada toleransi, tidak ada istilahnya kita berpartisipasi untuk di gereja ya, untuk bersama-sama Natalan bersama. Nanti silakan orang Nasrani ya, Idul Fitri ya datang ke Al-Ihsan untuk takbiran bersama-sama ya. Gak ada istilah itu ya. Dan lakum dinukum dalam hal beribadah tidak ada toleransi. Tetapi dalam hal muamalah, dalam hal hubungan baik ya, itu ada, dibolehkan. Misalnya dalam hal tijarah, dalam hal jual beli, dalam hal bisnis, dalam hal ta'awun, tolong menolong, kerjasama dan sebagainya, itu dibolehkan dalam surah Al-Mumtahanah. Bisa melihat surah Al-Mumtahanah itu membolehkan kita berhubungan baik, menjalin hubungan baik dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Dalam Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullah
anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa, tidak dilarang. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berlaku adil kepada orang-orang kafir lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kalian. Ini orang kafir yang ingin hidup berdamai dengan umat Islam, yang ingin hidup berdampingan dengan umat Islam, tidak mengusir umat Islam dari negerinya, itu kita dibolehkan untuk berbuat baik kepada mereka, ya, untuk bermuamalah secara baik. Kalau dia tetangga kita hormati, kita jaga rumah, kita jaga kehormatan, kita beri hadiah makanan, minuman, jamu ketika dia berkunjung. Ini orang-orang non muslim yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita, maka kita dibolehkan untuk berbuat baik. Jadi toleransi al-muamalah itu dibolehkan. Ayatnya sangat. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi jelas surah Al-Kafir ini adalah surah yang merupakan baroah dari syirik yang selalu dibaca oleh Rasul setiap sholat maghrib. Jadi Rasulullah itu kalau sholat maghrib sering kali membaca rakaat pertama surah Al-Kafir, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Jadi kalau maghrib itu sunnahnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu surah yang sering dibaca Nabi ketika sholat maghrib. Kenapa? Karena Al-Kafirun ini adalah baroah minasyirik, suatu bentuk kita itu membebaskan diri kita dari bentuk kemusyrikan. Tidak ikut berpartisipasi apa yang dilakukan orang-orang kafir, tidak mendukung apa yang dilakukan orang-orang kafir. Kita bukan bagian dari mereka. Kuliah yang ini suatu sikap yang jelas, yang tegas dari kita bahwa kita tidak ingin mengikuti jejak orang-orang, tidak ingin hidup seperti orang. Kita ini adalah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang mengesahkan Allah. Maka surat yang terbarokat itu adalah Al-Ikhlas, sebagai bentuk bahwa kita hanya beribadah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sekedar makna surah Al-Kafir yang saya ungkapkan pada kesempatan ini. Silakan barangkali ada yang kurang jelas atau ditanyakan, saya bisa. Jazakallah Ustaz yang telah menyampaikan tafsir Al-Kafirun. Dan sebelum dibuka sesi tanya jawab, jazakallah kepada jemaah Alisan yang telah berpartisipasi ataupun memberikan santapan paginya. Dan yang kedua, setiap kajian ataupun pengajian yang di Masjid Alisan telah ataupun pengurus telah dipasang, didokumentasikan di websitenya, di website Alisan, yaitu www.masjid-alisan.org. Alhamdulillah semua kegiatan telah didokumentasikan oleh Pak Akbar, dan bagi jemaah mungkin yang melewatkannya bisa mengunjungi situs tersebut. Baik, dibuka sesi tanya jawabnya. Silakan bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustaznya dari apa yang tadi disampaikan. Tentang nama Abdul Muttalib, ya, jadi nama Abdul Muttalib itu kan nama sebelum Rasulullah SAW diutus, ya. Sebelum Rasulullah SAW
Nabi yang namanya Sohab itu diubah menjadi Sahal. Jadi sahabat ketika masuk Islam, nama kamu siapa? Sohab. Sohab itu apa artinya? Susah. Diganti sama Nabi jadi Sahal. Sahal itu apa? Mudah. Jadi mudah, ini gampang. Namanya Sohab. Sahal jadi Sahal diganti. Juga nama-nama sahabat lain. Jadi nama-nama yang memang belum terwarnai dengan akidah yang benar. Tapi ketika kita sudah tahu, maka jangan lagi anak kita namai dengan nama-nama jahiliyah. Itu kan nama-nama jahiliyah. Kalau sekarang ada orang namanya Abdul Muthalib, ya, berarti orang kaya dan kaya namanya Abdul Muthalib, orang asal Timur. Itu karena mungkin ketidaktahuan. Dimaafkan, insya. Tidak perlu selamatan gitu, masa masih hidup, ya. Ganti nama, udah sulit ya. Kalau masih kecil mungkin masih bisa, sekarang udah banyak sulit. Jadi insya Allah dimaafkan. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada orang yang menamakan dirinya Fir'aun ya. Gak ada ya, berani lah Fir'aun atau iblis, ya. Gak ada. Ya. Itu nama-nama jahiliyah yang dimaafkan. Abdul Muthalib. Jadi kita ganti saja Abdul Muthalib, Allah, Rahman, Rahim. Ya, lagi silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Saya mau cerita ya, pas sampai saya. Jadi mereka tuh marah persoalan apa tuh saya nggak tahu. Katanya. Tapi saya kalau mau tegur, dia buang muka, Pak. Bagaimana tindakan saya? Saya seorang orang muslim, dia harus baik dengan agama lain. Tapi mereka itu masih muda daripada saya. Saya merasa sebagai orang tua seumur dengan anak saya mereka itu. Saya merasa bagaimana tindakan saya ini. Walaupun pun saya orang tua ya, saya jadi bawah. Tapi mereka selalu saya mentegur buang muka terhadap anak saya juga. Jadi persoalannya perbatasan rumah, dempet. Dia dempetkan rumah ini. Saya bilang tengah ini harus yang baik supaya jangan rembes pada rumah saya dan rumah dia. Tapi saya izin dulu, saya izin jelaskan. Saya mau ini, saya ambil tukang. Dia membangun itu, saya bilang nanti kalau setelah rumah tolong diberesin itu. Tapi nyatanya mereka marah dengan saya. Intinya dendam lah gitu. Nah, apa tindakannya sekarang? Karena seorang muslim harus berdampingan dengan agama lain dengan baik ya. Saya biasanya baik, nggak apa-apa. Sampai bilang begini waktu di atas, anak saya kedengar. Bilang sama bos dulu, sama tukang saya, goblok katanya. Anak saya dengar, saya tidak bertindak, biar aja. Saya bertindak seperti orang bodoh, biar aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetangga itu kan ada tiga ya. Ada tetangga yang muslim, ada tetangga yang non muslim, ada tetangga yang muslim dan dia kerabat kita. Yang punya 3 hak itu adalah tetangga yang muslim dan kerabat kita. Kemudian tetangga yang punya 2 hak itu adalah tetangga muslim. Kemudian tetangga yang non muslim punya 1 hak. Jadi dia punya 1 hak pada kita yang harus kita hormati, yang harus kita membina hubungan baik dengan tetangga tersebut. Jadi kalau tetangga kita non muslim, dia kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Jadi suatu kewajiban diperintahkan agama. Artinya kalau walaupun dia non muslim, kita berbuat baik kepadanya, kita dapat pahala. Walaupun dia non muslim, karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian ketika dia bersikap buruk pada kita, ketika dia tidak menyenangkan kita, ini memang ada pada tetangga ya. Ini harus jelas ada pada tetangga. Terutama kalau masalah kita selesai dengan tetangga kita, maka mungkin kita perlu melibatkan penguasa ya, Pak RT atau Pak RW untuk membantu mendamaikan hubungan kita. Jadi maunya tetangga kita itu seperti apa? Jadi harus ada kejelasan, harus selesai hubungan dengan tetangga.
hak untuk kita hormati dan dia juga punya kewajiban juga untuk menghormati. Jadi harus kalau dalam kasus Bapak Haji misalnya itu mungkin perlu melibatkan pejabat ya, Pak RT atau Pak RW, harus dipaksa untuk berdamai untuk melakukan menjalin hubungan. Yang penting kita sudah berusaha untuk berbuat baik. Kalau ternyata dia masih membuang muka, ternyata dia masih tidak mau menyapa kita, itu silakan aja ya, sikap dia. Bagi kita yang penting kita dapat pahala dari Allah. Yang penting kita menjalankan firman Allah untuk berbuat baik kepada kita. Dia yang penting. Kalau tetangga kita tetap bersikap buruk, itu tidak masalah. Di antara berbuat baik kepada tetangga adalah sabar dengan perilaku tetangga yang buruk. Itu di antara berbuat baik kepada tetangga adalah sabar dengan perilaku tetangga yang buruk. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Silakan dari Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Iya, jadi setelah dibacakan ini, itu tidak lagi ada tidak lagi ada perdamaian, tidak lagi ada keinginan orang-orang musyrik untuk mengajak Rasul beribadah kepada Allah. Itu sudah jelas sikap bahwa ini adalah Islam, ini agama yang berbeda, agama yang tidak ada perdamaian dalam hal ibadah, dalam hal akidah tidak ada. Ya sudah, sikap mereka akhirnya terus menjadi sampai akhirnya terjadi hijrah besar-besaran umat Islam dari Mekah ke Madinah, kemudian terjadi peperangan Badar. Itu reaksi yang terjadi setelah pernyataan al-kafir. Sebenarnya ada itikat baik ya, ada itikat baik dari orang-orang musyrik Mekah itu. Tapi ini dalam hal agama itu tidak ditolerir sama sekali. Allah sudah memutuskan tidak ada istilah beribadah kepada Allah itu setahun beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Kemudian ada mungkin satu hal yang harus saya sampaikan, bahwa mentakfirkan orang itu tidak boleh. Jadi kita menyatakan anta kafir, fulan kafir, itu tidak boleh. Jadi mentakfirkan orang tidak boleh. Jadi mengatakan orang itu kafir itu tidak boleh. Selama dia sholat seperti sholat kita, selama dia puasa seperti puasa kita, selama dia bersyahadat seperti syahadat kita, tidak boleh. Walaupun partainya berbeda, ya, walaupun mungkin ada pahamnya, organisasi masyarakatnya berbeda, tidak boleh kita mengkafir. Tidak boleh mengkafirkan seseorang. Maka orang-orang Khawarij yang memerangi umat Islam itu termasuk paham sesat. Orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu orang-orang yang mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Sehingga halal darah itu halal. Di umat Islam yang tidak mengikuti paham yang sesuai dengan mereka, itu dia kafirkan. Misalnya ya, kalau sekarang ini ya lagi sering ramai dibicarakan itu bukan istri salehah, bukan dari salehah, istri salehah itu suami, dan juga istri simpanan indah sekali. Tapi ini istri apa nih? Islamik, ya, daulah Islamiyah yang ada di Irak dan Syria itu sebagian ulama Timur Tengah berpendapat ini adalah orang Khawarij, karena mereka mengkafirkan orang yang tidak mengikuti khilafah mereka, yang tidak mengakui agama mereka yang dikafirkan, harus diperangi. Maka mereka berencana untuk menjajah Irak,
menjajah Kuwait, menjajah Arab Saudi, memerangi umat Islam di Yordania dan sebagainya. Tidak segan-segan mereka memenggal leher ulama-ulama Islam yang tidak sejalan. Karena yang namanya khalifah itu harus berdasarkan ijma, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini yang muncul sebagai khalifah adalah orang majhul, orang yang tidak terkenal, orang majhul, tidak diketahui riwayat hidupnya, asal usulnya tidak diketahui, orang majhul. Yang namanya khalifah itu orang yang sirahnya, garis kehidupannya jelas, asal usulnya jelas. Ya. Kemudian tidak mengkafirkan, tidak memerangi umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Sah-sah saja mengklaim dirinya sebagai khalifah, tapi khalifah untuk wilayah terbatas, untuk wilayah dia. Jangan kemudian mengambil wilayah orang lain dan memaksakan untuk mengambil kekuasaan. Itu namanya penjajah, sama dengan penjajah. Seperti halnya Raja Maroko itu bergerak Amirul Mukminin, khalifah atau Amirul Mukminin, Raja Hasan atau anaknya Raja Muhammad. Itu sebagai Amirul Mukminin, tapi untuk wilayah Maroko, wilayah Maghrib. Tidak kemudian dia mengkafirkan orang Aljazair atau orang Libya atau orang Mesir. Karena sekarang sudah kotak-kotak kaum muslimin tidak seperti dulu, ya. Dimana dulu saja di zaman khalifah, ya, di zaman khilafahan, itu umat Islam kan tidak semuanya dalam satu wilayah, dalam satu khalifah. Ada khilafah Islamiyah di Turki, ada khilafah Islamiyah di Andalusia, ada khilafah Islamiyah di Mesir. Ini wilayah-wilayah yang memang sudah dikuasai oleh penguasa-penguasa tersebut. Jadi tidak boleh mentakfirkan. Ajaran takfir ini tidak termasuk ajaran sesat, termasuk ajaran yang tidak boleh. Kita hanya mengajak, tidak memvonis. Kita hanya mengajak orang untuk berislam, untuk bersyariat. Tidak boleh memvonis orang kamu neraka, kamu ahli neraka. Tidak boleh. Kamu kafir, itu bukan hak kita memvonis orang. Dalam hadis, siapa yang mengatakan saudara kafir maka seperti dia. Artinya kalau kita menuduh orang itu kafir, itu kembali dosa-dosanya kepada kita ya. Saya kira itu kita ya sekarang ya. Assalamualaikum. Ini tradisi di wilayah kita itu saat berbikri atau dari rumah ke rumah, dia ikut dengan perkembangan rapi, dia surat suami yang akan mereka juga. Kemudian saat dia mengalami ibadah dia kadang juga ngasih ke saya juga, kasih makanan gitu, semakanan. Sekarang saya sudah berpikir, apa saat kembali saat berbikri saya kasih dia dua makanan, atau saja ada rumah dia. Itu berarti tidak boleh, kan kita tidak boleh mengucapkan. Tapi kalau kita ngasih makanan atau mungkin ketemu, gimana caranya supaya kita menjaga? Karena selama dia tinggal di situ, itu selalu begitu, itu selalu rumah, keliling dengan masyarakat untuk berbaur. Ini yang yang tradisi itu mungkin bagian dari muamalah ya. Jadi tradisi saling mengunjungi. Jadi ya, mungkin kalau di hari-hari biasa mengunjungi rumah kita malas gitu. Karena ada makanan kali ya. Tapi kalau di hari raya dia mau datang rumah kita gitu ya. Jadi ikut bergembira, itu bagian dari muamalah. Ya, bagian dari muamalah. Selama dia tidak kemudian di hari raya dia kemudian memaksa kita untuk mengucapkan selamat ya. Kalau kita mengucapkan selamat, misalnya selamat Natal sebagainya, itu bagian dari akidah. Kita datang saja ke rumahnya, tapi tidak ikut kebaktian, tidak ikut baca Alkitab sebagainya, tidak ikut mengaminkan doa-doa dia ya. Jadi tidak ikut beribadah kepada. Kalau datang sudah datang saja. Kemudian kalau untuk kita dihidangkan makanan, kita harus selektif makan.
Karena yang jadi masalah itu bukan sembelihannya. Jadi yang jadi masalah itu makanan mereka itu mengandung babi ya. Kadang-kadang gitu ya. Mereka tidak, kadang-kadang babi alkohol dan sebagainya. Kalau sembelihan mereka itu boleh, ayam yang dia sembelih boleh, kambing yang dia sembelih boleh, kecuali anjing ya jangan. Jadi kalau sekedar muamalah yang berhubungan baik, mengunjungi rumahnya itu tidak masalah, itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita mengucapkan selamat, nah itu baru. Jadi kita salaman saja, bahasa baik saja, tidak perlu mengarahkan pembicaraan kita untuk membenarkan ibadah dia. Selamat Natal ya, semoga masuk surga. Semoga cukup ya selamat saja, atau kita salaman saja tanpa saya kira itu bagian dari muamalah yang berhubung waktu Ustaz, ya, baik. Mungkin ditutup dengan doa. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, mengakhiri hidup kita dengan beriman kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahsin aqibatana fid umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma tsabbitna, Allahumma tsabbitna nasrina, Allahumma fa'al jadina. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعملا متقبلا. اللهم أصلح شؤوننا كلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya ya.